Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa manajemen. Kali ini saya akan membahas bab 22 yaitu pengujian kualitas instrumen. Teman-teman, tahukah kalian instrumen penelitian itu apa sih? Instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, instrumen penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian seperti skripsi atau tesis. Sebelum digunakan harus diuji terlebih dahulu kualitasnya. Nah, untuk menguji kualitas instrumen tersebut digunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu uji reliabilitas. Uji ini berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Nah, jadi intinya ini yaitu untuk menentukan sejauh mana sih hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, maka dari itu dinyatakan reliable jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dibanding R-table, dan dinyatakan tidak reliable jika Cronbach alpha-nya itu lebih kecil dibanding R-table. Agar lebih paham lagi, selanjutnya kita mempraktikkan cara uji reliabilitas. Terlebih dahulu, teman-teman harus mempunyai data yang mana nantinya kita uji. Misalnya kita mempunyai data sebagai berikut. Nah, mari kita buka Word. Nah, berikut data. Di mana di sini sebuah penelitian dilakukan untuk menguji sikap mahasiswa terhadap suatu merek kartu telepon pasca bayar. Instrumen penelitian yang dipakai menggunakan skala Likert. Sebelum hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengukur sikap, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Data jawaban ke-30 responden tampak dalam tabel tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ada di sini ada 30 responden dan 10 item pertanyaan. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu buka SPSS yang sudah disediakan. Terus klik variable view. Nah, di variable view ini kan ada name. Nah, di name-nya itu kita ketik 10 item pertanyaan atau pernyataan plus total. Silakan diketik. Total. Nah, setelah itu teman-teman, di bagian desimalnya ini jangan lupa diubah menjadi 0. Semuanya ya, 0, 0, 0. Oke, sudah. Setelah itu kita klik data view. Nah, ini kan masih kosong nih teman-teman. Untuk mengisinya, silakan buka data kalian. Nah, karena saya datanya berada di Word, maka saya buka Word. Terus buka Word. Nah, terus ini data-datanya yang X1 sampai X10 plus totalnya kita ini aja ya, di copy semua. Nah, kayak gini teman-teman. Di layar kalian kita copy.
Setelah itu kita masuk lagi ke SPSS. Nah, klausul kita ini disimpan di sini di nomor 1 bagian X1. Terus kita paste. Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya kita analisis, yaitu silahkan klik Analyze, terus pilih Scale, kemudian Reliability Analysis. Nah, bakal muncul seperti yang ada di layar kalian. Nah, di situ teman-teman kan ada X1, X2 sampai seterusnya. Nah, silakan di copy yang X1 sampai X10. Jadi totalnya di situ aja, yang di copy itu hanya X1 sampai 10, terus dipindahkan ke items dengan mengklik tanda panah ini. Nah, oke. Lalu kita klik OK. Nah, bakal muncul output seperti yang ada di layar kalian. Nah, coba kita lihat outputnya di bagian reliability statistik, yang mana menunjukkan bahwa Cronbach alpha-nya sebesar 0,792 dari 10 item pertanyaan atau pernyataan. Maknanya apa sih? Nah, maknanya bahwa dari 10 item pernyataan tersebut dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya ini sebesar 0,792 atau di atas 0,6. Kemudian kita pindah ke tabel yang di atasnya. Nah, di tabel ini memiliki makna bahwa total valid dari keseluruhan respondennya adalah 30. Nah, ada 30 dari total 30 responden. Jadi kan kita sebuah kuesioner misalnya 30 orang dan itu kembali 30 pernyataan dan itu semuanya valid gitu. Tidak ada yang cacat. Nah, sehingga di case validnya ini itu menjadi di sini 100% karena tidak ada yang cacat ya. Oke. Nah, dari hasil output ini kita bisa ringkas bahwa berdasarkan hasil uji reliabilitas tampak nilai Cronbach alpha sebesar 0,792. Menurut sekarang 2006, hasil uji reliabilitas dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, maka dari itu, hasil dari pengujian tersebut dapat disimpulkan instrumen penelitian tersebut reliable. Nah, setelah kita meringkas output dari data yang kita analisis tadi, langkah selanjutnya yaitu uji validitas. Nah, untuk uji validitas ini bakal ditutorialkan di video selanjutnya. Maka itu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.